Melihat cincin seperti ini saya teringat ketika sekitar tahun 2007. Ya, saat itu saya membantu teman yang punya bisnis. Dia jualan aksesoris, ada gelang, kalung, cincin, giwang gitu, yang terbuat dari monel, perak, lapis emas. Dia punya beberapa outlet, ya counter kecil lah. Itu di Gresik, kemudian Pare, serta Kediri, kemudian Blitar, dan Tulungagung. Tugas saya ngecek counter saya cek opnam dan sebagainya. Giliran mulai dari Gresik, kemudian ke Pare, kemudian ke Kediri, besoknya ke Blitar sama Tulungagung. Nah, selesai saya mengontrol counter dari Tulungagung, saya pulang. Ketika naik bis saya beli teh dalam kemasan botol, karena saya berpikir nanti pas maghrib saya bisa berbuka. Nah, kebetulan saat itu saya sedang berpuasa. Sesampai di Jombang pas maghrib, kemudian teh saya buka, saya minum. Kebetulan ada pedagang asongan masuk bis jualan buah. Saya beli sepotong pepaya. Nah, setelah makan pepaya, kemudian saya teringat dompet saya buka, saya hitung, uang saya tinggal 60.000 kalau tidak salah waktu itu. Kemudian saya hitung-hitung, ini 50.000 buat ongkos bis Surabaya Kudus, kemudian yang 10.000 ini untuk mengambil titipan sepeda motor beberapa hari, ya mungkin kurang lebih 10 ribuan. Berarti habis uang saya. Padahal kalau secara waktu saya perkirakan sampai di Surabaya sekitar jam 9, kemudian sampai Kudus kurang lebih ya setengah 4, mungkin setengah 4, jam 4 ya. Sampai rumah ke daerah Mayong Jepara ya kurang lebih setengah jam, setengah 5. Kemudian saya berpikir, waduh, berarti dengan uang terbatas saya tidak bisa makan nasi, saya tidak mampu beli nasi. Kemudian sampai rumah juga sudah subuh, artinya saya juga tidak sempat untuk sahur. Waduh, saya berpikir, nah setelah itu harus puasa, berarti saya 2 hari ini, 2 hari 2 malam nggak makan nasi ini. Aduh, gimana ini? Saya berpikir seandainya ada orang yang ngasih saya roti, mungkin lumayan lah buat ganjal perut. Tapi saya pikir-pikir lagi, ini di luar kota, luar provinsi, nggak ada yang kenal dengan saya. Siapa yang mau kasih saya roti? Ya, terpaksalah kalau harus tidak makan nasi 2 hari ya sudahlah, nasib. Saya berpikir begitu. Betul, kemudian sekitar jam 9 saya sampai, ya antara jam 8 jam 9 malam lah saya sampai Surabaya. Nah, ini kejadian yang luar biasa. Saya naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kebetulan saat itu saya duduk di samping bapak-bapak. Kemudian kami ngobrol. Ya mungkin zaman dulu beda dengan zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang kan naik bis langsung pegang HP gitu ya, nggak ngobrol dengan orang lain. Kalau zaman dulu biasalah gitu ya, ngobrol dengan teman yang kebetulan duduk di sebelah kita gitu, biasa. Dia bercerita dia asli Semarang, bekerja di Surabaya. Ngobrol-ngobrol lama, kemudian tiba-tiba dia bertanya, "Mas,
Tadi saya di pabrik sudah dapat jatah makan. Kebetulan saya bawa roti. Nah, masnya mau tidak? Hah, saya kaget luar biasa. Masya Allah, saya baru berpikir siapa yang akan memberi saya roti untuk berbuka puasa. Ternyata engkau memberi roti, ya Allah. Dalam hati saya berpikir begitu. Tangan saya bergetar ketika menerima roti dari bapak-bapak itu. Masya Allah, baru saja saya berpikir siapa yang akan memberi saya roti. Ternyata engkau kabulkan, ya Allah. Saya betul-betul gemetar waktu itu. Singkat cerita, akhirnya habis jalan. Nah, kebetulan lagi waktu itu mungkin bis AC tapi ekonomi, sehingga tiketnya ongkosnya tidak sampai 50.000 tapi cuman 35.000. Alhamdulillah, saya berpikir masih ada kembalian 15.000. Nah, sampai Tuban, bis istirahat. Alhamdulillah, istirahat di rumah makan, saya masih dapat kembalian 15.000, bisa saya beli nasi dan lauk ala kadarnya. Alhamdulillah, saya bisa makan nasi. Sampai rumah, kebetulan juga masih jam ya menjelang imsak lah, sebentar lagi imsak, sehingga saya masih sempat untuk sahur. Alhamdulillah. Jadi pengalaman Ramadan ini luar biasa. Saya tidak jadi kelaparan 2 hari tidak makan. Alhamdulillah.